Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deva Prananta, tentunya di channel kesayangan kita, DVN Creative Channel. Dalam kesempatan kali ini, mungkin dan beberapa konten ke depan terkait tutorial, saya akan membuat tutorial tentang MS Team. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana membuat schedule meeting atau schedule meeting menggunakan kalender yang ada MS Team. Tapi tidak hanya schedule meeting, tapi juga terkait dengan meeting now, meeting sekarang, dan meeting option. Pengaturan seperti host, co-host, presenter, atau notifikasi lobby, orang-orang yang bisa login siapa saja. Nah, itu akan saya bahas kurang lebih selama 10 menit ke depan. Baik, teman-teman semua, tentunya dalam kesempatan ini juga saya langsung akan mencoba membuat tutorial tersebut. Baik, di sini teman-teman semua klik kalender. Ya. Kalau kita klik kalender, maka di sini akan muncul agenda-agenda kita ya sesuai dengan tanggalnya. Di sini Jumat sudah ada satu ya tanggalnya, ada pembahasan definisi. Baik. Nah, di sini ini adalah agenda yang ditujukan atau saya merupakan saya yang diundang seperti itu ya. Atau bisa jadi agenda atau meeting yang dilakukan dalam sebuah channel seperti itu. Dan saya juga mendapatkan undangan tersebut. Seperti ini ya. Nah, baik. Nah, dapat lihat di sini adalah per tanggalnya. Nah, teman-teman semua, di sini dapat lihat per week, per minggu ya, mau per hari dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat per bulannya teman-teman semuanya. Dapat melihat agenda kita di bulan apa saja. Kalau seandainya di bulan Agustus, misalnya di tanggal 26, apakah ada seperti ini ya. Nah, di sini tanggal kita sudah di tanggal 8. Nah, ini per minggu per week ya. Dan today sinkron, nah itu update per week. Nah, teman-teman pada sini kalender. Nah, di sini ada join meet ID, meeting now, meeting sekarang ya, ada schedule meeting. Nah, di bawah ini juga terdapat webinar dan live event. Nah, pertama saya bahas lebih dahulu. Jadi, kalau seandainya kita klik ini ya, teman-teman semua. Kalau seandainya ini di sini ada undangan kalau seandainya kita mau join via kalender seperti itu. Kalau kita perbesar, nah, di sini ada meeting ID-nya ya. Meeting ID ini bisa kita login ke meeting ID seperti itu, teman-teman. Kalau seandainya kita balik ke kalender, nah di sini ada join with ID ya. Nah, di ID ini kita masukkan ID-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada meeting now, meeting langsung ya. Meeting langsung kalau saatnya kita misalnya mau meeting sekarang tanpa schedule meeting. Misalnya di jam 2.32, oke ada instruksi sekarang kita meeting. Nah, yang kita pilih yaitu adalah meeting now. Nah, selanjutnya adalah schedule meeting. Schedule meeting ini kalau saatnya kita mau penjadwalan meeting seperti itu. Dan di tanda panah bawah ini ada webinar, ada live event. Sedikit ada perbedaan antara webinar dan live event. Webinar ini kalau difungsikan kalau seandainya partisipannya 1000 ya, maksimal 1000, kalau live event itu 10.000. Nah, kalau webinar ini lebih ke arah interaksi di dalam suatu Teams ya, webinar dalam suatu Teams. Tapi juga bisa dilakukan live event ya, seperti itu. Bisa dilakukan streaming seperti itu. Nah, kalau live event itu lebih fitur-fiturnya lebih ke arah untuk live event atau streaming ke YouTube seperti itu misalnya. Nah, baik, langsung saja kita coba. Kalau seandainya kita meeting now seperti yang saya ceritakan tadi, kalau seandainya kita meeting now, kalau kita pilih meeting now, maka dia akan membuka room meeting secara langsung. Nah, meeting namanya apa? Nah, meetingnya misalnya meeting malam. Nah, setelah kita ubah seperti ini, ada start meeting. Ini kalau kita langsung mau start ya meetingnya, atau kita get link to share. Nah, kalau kita get link to share, link ini langsung bisa kita berikan kepada orang yang kita undang. Bisa orang yang tidak punya akun Teams pun juga bisa kita undang ya seperti itu. Lalu kita start meeting. Nah, selanjutnya di sini ada new meeting ya, atau schedule meeting. Nah, kita schedule meeting di sini misalnya meeting Jumat pagi. Nah, kita pilih meeting Jumat pagi. Nah, di sini teman-teman harus isi minimal 1 orang ya. Supaya apa? Supaya
dari new schedule meeting ini itu kita bisa mengundang orang secara langsung. Karena biar roomnya muncul ya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita hanya new meeting saja, itu tidak roomnya tidak akan keluar ya seperti itu. Room meetingnya nanti linknya seperti saya di luar tadi. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini misalnya kalau seandainya sudah ada orang yang dituju. Misalnya saya teman saya Muhammad Subhan ya. Nah, saya tambahkan seperti ini dan kelihatan di sini bahwasanya free ya seperti itu. Dan di sini juga ada scheduling assistant untuk melihat bahwasanya mau lihat nih Mas Ihan ini free nggak nih dia di tanggal 2 di tanggal 23 maksudnya untuk di Jumat nanti free atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini kelihatan ya free ya. Kembali ke sini, baik di sini kelihatan tanggal berapa, misalnya besok itu jam berapa, misalnya jam 9 ya. 9 dan di sini ada range-nya kalau salah 30 menit. Tapi kalau seandainya kita lebih, dia harus mau tahu nih, oh kalau 2.30 berarti itu 2 jam seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita memilih dicentang kalau seandainya kita mau meetingnya itu sepanjang hari ya. Di satu hari mulai dari intinya di hari yang sama seperti itu ya. Satu hari full seperti itu. Nah, di sini kalau seandainya kita mau mengulang misalnya daily artinya setiap hari ya meetingnya seperti itu atau kita mau per bulan seperti itu ya. Jadi meetingnya itu nanti di bulan depan itu akan dijatuh di bulan yang sama seperti itu ya. Jumat. Nah, add channel ini kalau seandainya kita ingin mengundang peserta rapat tersebut dari salah satu channel yang kita masuki seperti ya. Misalnya meja 8 seperti itu ya. General. Nah, jadi teman-teman yang ada di Teams meja 8 itu nanti akan menerima undangan dari saya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dapat kita informasikan meetingnya seperti apa ya. Seperti itu. Nah, respon option apakah kita memerlukan respon seperti itu ya atau tidak. Nah, di sini ada pilihan opsional. Opsional ini kalau seandainya tendensi undangannya ya, seperti itu. Ketika selesai ini diklik send. Ada di sini Jumat pagi di jam 22 dia proses terlebih dahulu. Setelah diproses nanti warnanya berubah seperti ini baru kita bisa klik ya. Ada loading di sini ya teman-teman semua. Ada loading di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah diproses pembuatan meetingnya ya teman-teman. Biasanya saya kalau seandainya seperti itu saya buka yang lain dulu baru close supaya memancing. Nah, dia akhirnya selesai ya. Kita klik. Nah, di sini ada meja 8 juga diundang. Kalau ini sudah bisa kita bagikan linknya seperti itu. Nah, teman-teman semua, selain kita membuat penjadwalan seperti ini, kita bisa langsung mengatur. Misalnya tadi kalau seandainya saya mengundang Mas Ihan ya. Ini kayak saya edit. Kalau seandainya saya mau perubahan, silakan perubahan di sini seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan lakukan meeting option. Meeting option itu apa? Saya ingin mengatur siapa organizernya. Seperti kan di sini Mas Ihan tidak ketahuan ya, namun di sini ya. Saya klik meeting option untuk pengaturan meetingnya ya. Dalam pengaturan meeting ini akan saya atur seperti ini. You can bypass the lobby ya. Siapa yang di bypass di lobby nih? Yang bypass lobby siapa? Me dan co-organizer ya. Seperti itu yang bypass lobby. Only me dan organizer ya. You can only lobby ya. Jadi berarti yang bypass ada di lobby hanya siapa? Yang hanya langsung masuk yaitu hanya saya dan co-organizer seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada memilih untuk co-organizer ya. Maksudnya co-host lah kalau kita di Zoom ya. Nah, di sini kenapa munculnya Mas Ihan saja? Karena baru Mas Ihan yang saya tambahkan di partisipan ya seperti itu. Jadi kalau untuk menambahkan co-organizer atau co-hostnya itu tambahkan dulu di daftar undangan, dimasukkan dulu namanya. Saya pilih dan siapa yang bisa melakukan presenter. Kalau seandainya tidak spesifik orang tertentu, kita pilih aja specific people ya. Nah, kita pilih namanya siapa seperti itu. Nanti diketik di sini namanya. Kalau seandainya co-host, lebih dan co-organizer, artinya hanya saya dan Mas Ihan seperti itu. Nantinya.
Nah, di sini ada low mic attendance. Kalau seandainya kita bersifat satu arah, lebih baik saran saya mic-nya dimatiin. Biar mati ya. Tapi ini bisa bisa menyalakan ya. Terus juga kameranya low reaction atau merekam secara otomatis, enable Q&A. Nah, semua bisa dilakukan di sini. Kalau sudah save. Oke. Tersimpan, artinya ini telah selesai. Kita dan undangan telah muncul nantinya juga di halaman masihan dan teman-teman yang ada di channel meja 8 seperti itu. Itu kalau seandainya kita untuk lakukan schedule meeting. Kalau webinar ini hampir sama ya teman-teman semua. Kalau webinar hampir sama. Kalau secara tampilannya mungkin berbeda. Nah, berbedanya di sini kita bisa memberikan registration form ya. Artinya kita kalau orang mau join webinar tersebut, dia harus melakukan registrasi dulu. Seperti itu. Ini view registration ya. Jadi kita nanti akan kirim ini kepada orang tersebut. Kita akan infokan detail infonya, upload image-nya, agendanya apa, misalnya webinar keamanan informasi seperti itu ya. Masih jam berapa sampai jam berapa, jamnya, ini pesannya siapa, ini kalau ada speakernya siapa nih, kalau seandainya namanya siapa, kerjanya apa, seperti webinar ya, langsung kelihatan dari depan. Dan ini nanti field yang harus diisi oleh mereka yang akan registrasi ya. Ada enaknya di sini ada upload image, bisa upload image, copy registration, free browser. Nah, kalau kita free browser, webinarnya akan terlihat seperti ini ya, halaman registrasinya ya. Nah, halaman registrasi di sini tidak ada gambar ya. Nanti ini bisa kita sesuaikan seperti itu. Sangat menarik ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita lihat seperti ini, itu webinar ya. Kalau live event itu kurang lebih sama ya. Live event itu kurang lebih sama. Jadi ini untuk event yang besar ya. Lebih ke arah kita langsung di sini ada produsernya siapa. Nanti produser atau presenter saya ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini nanti lebih ke arah untuk streaming ya seperti itu. Kalau webinar tadi kita registrasi form dan segala macam, di sini tidak ada ya, karena dia bersifatnya live. Jadi kita orang kasih link aja langsung bisa lihat seperti itu. Oke teman-teman semua, itu video tutorial singkat dari saya terkait bagaimana meeting dadakan secara langsung, join meeting with ID ya, dan juga schedule meeting seperti itu menggunakan MS Teams. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, DPN Creative Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.